Salah satu petinju paling menakutkan dan sering dihindari di dunia tinju saat ini adalah Jaron Boots Ennis. Dengan rekor 31 kemenangan tanpa kekalahan dan 28 kemenangan KO, Ennis memang benar-benar kekuatan yang nggak bisa dianggap enteng di divisi welterweight. Jaron Ennis terkenal karena tekniknya yang luar biasa dan kemampuannya buat main-mainin lawannya di ring. Salah satu ciri khasnya tuh penggunaan stance yang lebih lebar dari biasanya. Stance ini bikin dia punya keseimbangan lebih baik pas lagi mukul dan gerakannya lebih fleksibel. Dia sering menggabungin gerakan cepat sama pukulan yang mematikan, bikin banyak momen highlight yang keren. Ennis juga jago banget buat transisi antara stance ortodoks dan southpaw, bikin lawannya susah nebak. Kemampuannya buat ganti stance dengan mulus ngasih dia keunggulan taktis yang signifikan, karena lawannya harus terus-terusan menyesuaikan diri sama gaya bertarung yang berubah-ubah. Ennis pakai teknik Philly Shell dengan efektif, baik dari stance ortodoks maupun southpaw. Pas di stance ortodoks, dia pakai bahunya buat nangkis pukulan lawan dan tangan belakangnya buat lindungin wajah. Pas di stance southpaw, dia lebih ngandelin tangan belakang buat blok pukulan lawan. Teknik ini ngasih dia perlindungan yang luar biasa dari berbagai sudut serangan. Selain Philly Shell, Ennis juga dikenal sama head movement-nya yang lincah dan kemampuan buat ngindarin pukulan dengan cepat. Dia sering pakai head movement dan tubuhnya buat ngindarin serangan lawan, bikin dia susah dipukul bersih. Kecepatan dan kelincahan ini bikin dia tetap agresif sambil tetap punya pertahanan yang kuat. Selain pertahanannya yang luar biasa, Ennis juga punya pukulan yang sangat kuat dan akurat. Dia sering pakai jab sebagai pembuka serangan dan lanjut dengan kombinasi pukulan yang menghancurkan. Salah satu pukulan khasnya tuh bolo punch, uppercut yang dimulai dari posisi tinggi terus diputar ke bawah sebelum naik lagi. Teknik ini sering banget bikin lawannya kaget dan membuka peluang buat serangan berikutnya. Ennis juga sangat ahli dalam pakai jab ke tubuh lawan, teknik yang sering diabaikan tapi sangat efektif. Jab ke tubuh nggak cuma memperlambat lawan, tapi juga membuka peluang buat pukulan lanjutan ke kepala. Dengan variasi pukulannya, Ennis bisa bikin lawannya bingung dan nggak nyaman sepanjang pertarungan. Meskipun keterampilan dan rekornya yang impresif, Ennis sering banget kesulitan buat dapet lawan yang sepadan. Banyak petinju top kayak Terence Crawford dan Errol Spence Jr. males lawan dia karena risikonya tinggi dan imbalannya rendah. Mereka ngelihat Ennis sebagai ancaman serius yang bisa ngerusak rekor mereka tanpa ngasih keuntungan finansial yang signifikan. Tapi dengan bergabungnya Ennis sama Matchroom Boxing, peluangnya buat dapat pertarungan besar makin kebuka. Promotor besar kayak Matchroom bisa ngasih dia platform buat lawan nama-nama besar dan dapat pengakuan yang lebih luas. Dan akhirnya Jaron Ennis punya lawan juga. Jaron Boots Ennis bakal ngelawan David Avanesyan, seorang petinju yang dikenal tangguh dan udah berpengalaman. Awalnya, Ennis dijadwalkan bakal berduel melawan Cody Crowley pada 13 Juli di Philadelphia. Tapi, Crowley nggak lulus tes fisik matanya, jadi dia nggak bisa bertarung. Matchroom Boxing dan Eddie Hearn kemudian nyari lawan pengganti dalam waktu singkat. Setelah beberapa kali pencarian, mereka menemukan David Avanesyan sebagai lawan yang cocok. Meskipun Avanesyan punya 4 kekalahan dalam rekornya, dia tetap dihormati di dunia tinju. Salah satu kemenangannya adalah saat dia mengalahkan Josh Kelly, seorang petinju yang saat itu dianggap sebagai salah satu prospek terbaik di divisi 154 pound. Avanesyan juga pernah mengalahkan Shane Mosley, seorang legenda tinju, yang bikin reputasinya semakin solid. Avanesyan juga pernah bertarung melawan Terence Crawford, salah satu petinju terbaik di dunia saat ini. Meskipun Avanesyan kalah dengan knockout dari Crawford, pengalaman ini tetap nambahin kredibilitasnya sebagai lawan yang tangguh. Kemenangan terakhir Avanesyan terjadi pada bulan Desember lalu, nunjukin bahwa dia masih dalam performa yang baik. Bagi Ennis, pertarungan ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai petinju terbaik di divisi welterweight, terutama sekarang setelah Terence Crawford dan Errol Spence Jr. naik ke divisi 154 pound. Ennis dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu petinju paling berbakat dan menarik di dunia tinju saat ini. Dengan tinggi dan kekuatan fisiknya, banyak yang percaya bahwa dia mampu mendominasi divisi welterweight sebelum akhirnya naik ke divisi yang lebih tinggi. Dengan kemenangan cepat atas Avanesyan, Ennis bisa membandingkan penampilannya dengan Terence Crawford yang juga pernah mengalahkan Avanesyan. Ini bakal ngasih indikasi seberapa besar kemajuan dan kemampuan Ennis dalam menghadapi petinju yang sama. Selain itu, pertarungan ini juga bisa jadi batu loncatan bagi Ennis untuk mempersiapkan dirinya menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di divisi 154 pound, seperti Virgil Ortiz, Tim Tszyu, Conor Benn, dan lain-lain. Pertarungan ini juga jadi ajang pembuktian bagi Ennis setelah beberapa masalah dengan promotor sebelumnya. Bersama Matchroom Boxing dan Eddie Hearn, Ennis berharap bisa melangkah lebih jauh dalam karirnya dan meraih gelar-gelar bergengsi di dunia tinju. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah dia harus naik kelas biar dapetin lawan-lawan sepadan? Atau dia harusnya menetap di kelas welter lebih lama? Tulis di kolom komentar dan subscribe.